lagi nih sama Angel di channel YouTube AutoFam TV. Nah, kali ini di AutoFam lagi ready stock untuk mobil SUV dari Lexus. Kita ada Lexus RX 270 tahunnya di 2014. Untuk kondisinya kayak gimana? Pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Dan jangan skip video sampai habis ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk review dari Lexus RX 270 tahun 2014. Untuk bagian lampunya ya, lampunya ini dia udah pakai LED, ini ada LED DRL dan ada proyektor headlampnya juga. Tapi untuk lampu sennya dia masih bohlam ya. Di bagian bawahnya juga dilengkapi sama lampu fog lamp. Di sini juga pinggirannya dia pakai accent chrome. Dan untuk grillnya, ini grillnya dia udah ciri khas dari mobil Lexus ya. Jadi bagian pinggirnya dia ada accent chrome, tapi di bagian tengahnya dia pakai warna abu-abu gitu. Di bagian tengahnya ada emblem Lexusnya, untuk corner sensor pun pasti lengkap ya. Ground clearance-nya karena ini mobil SUV, jadi ini udah pasti tinggi banget mobilnya. Super jauh lah pokoknya. Sekarang kita coba ya untuk cek bagian mesin. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk Lexus ini dia cc di 2700 ya. Bagian mesinnya ini ada di bagian bawah sini. Tapi untuk kondisinya kalian gak perlu khawatir, karena kita selalu menjamin mobil AutoFam itu bebas dari banjir, tabrak, kilometernya asli. Di bagian atasnya juga udah dilengkapi sama peredam, dan untuk penyangganya pun dia sudah hidrolik ya. Sekarang kita coba langsung cek ke bagian sampingnya yuk. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Untuk Lexus RX 270 dia cuman ada 2 baris aja. Jadi untuk 5 orang penumpang. Ini penumpang depan sama di belakang ya. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakangnya, kita bahas dulu dari bagian ban ya. Untuk bannya ini pakai ukuran 235/60, untuk ringnya di ring 18. Terus kalau untuk spionnya dia dilengkapi sama lampu sen di bagian samping juga. Di bagian bawahnya pakai accent chrome bagian atas sama bawah ya. Ada roof railnya juga. Terus di sini untuk handle pintu dia model tarik. Kuncinya juga udah keyless. Tangki bensin ada di sebelah kiri. Dan kita coba lihat ke bagian belakangnya yuk. Oke, sekarang kita bahas dari bagian terakhir dari eksteriornya. Ini untuk bagian belakangnya ya. Yang pertama ini ada spoilernya. Dilengkapi juga sama head mount stop lamp di bagian tengah. Untuk wiper belakang dia ada di bagian atas ini. Nah, ini dia nanti turun ke bawah. Terus di sini ada emblem Lexus. Untuk tipenya ini RX 270 ya. Sensor belakang lengkap juga untuk kamera mundur. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya. Untuk Lexus RX 270 tahun 2014 ini, walaupun tahunnya agak tua ya, tapi untuk desain interiornya tetap pasti bagus banget loh. Dan ini dia interiornya warnanya beige ya. Kita mulai dari bagian kursinya dulu. Untuk kursinya dia udah pakai leather seat, dan untuk pengaturannya juga udah elektrik ya. Ini untuk bagian driver maupun penumpang depan kiri dia udah elektrik semua. Tapi untuk bagian drivernya dia udah dilengkapi juga sama memory seat. Untuk memory seatnya ada di bagian door trim. Ini kalian bisa atur ya untuk set 1, 2, 3 nya. Ini ada aksen wooden panelnya sedikit, dan ini aksen wooden panelnya pun glossy, jadi bagus banget. Untuk pengaturan kaca, 4 kaca ini semuanya udah auto. Ada windows lock, ada central lock, dan ini ada pengaturan untuk spion ya. Spionnya dia udah elektrik, udah retract juga. Di bagian bawahnya ada cup holder, ada speaker, dan ada tweeternya juga. Di sebelah kanan ini ada cup holder ya. Ada cup holder, terus ada kisi AC, dan ada tombol untuk pengaturan brightness. Tombol untuk buka tangki bensinnya ada di sebelah kiri. Ini juga ada pengaturan untuk buka bagasi belakangnya. Untuk bagian paling bawahnya ini baru handle buat buka kap mesin di depan.
Sekarang kita lanjut ke bagian setirnya. Untuk Lexus ini sendiri juga dia setirnya nggak berat ya. Ini udah dilapisin kulit juga, tapi di bagian atas sama bagian samping kanan kirinya ini ada aksen wooden panel, sama kayak yang di bagian door trim tadi, udah glossy juga. Dan tapi kalau dipegang juga nggak licin ya. Bagian kiri ini ada pengaturan mode untuk head unitnya, pengaturan volume. Kalau bagian kanan ini kalian bisa atur untuk pengaturan MID-nya, kalian bisa lihat di sini untuk speednya segala macam. Untuk kilometernya ini di 60.000 ya, dan kita jamin kilometernya asli nggak gulungan. Di bagian kanan bawah ini ada pengaturan untuk rest kecepatan, kalian bisa atur di bagian kanan bawah sini. Dan ini udah tilt dan teleskopik ya. Untuk pengaturan setirnya dia udah elektrik, kalian tinggal atur aja pas kalian lagi nyetir nyamannya kayak gimana. Pengaturan headlamp ada di bagian kanan. Untuk wipernya dia ada di sebelah kiri sini. Tombol start stop engine ada di sebelah kiri juga, karena ini udah keyless ya, udah start stop engine. Sekarang kita lanjut ke bagian tengahnya. Nah, ini untuk layar dari Lexus, dia emang nggak touchscreen ya, jadi dia layarnya ada di depan situ. Untuk layar sih cukup lebar juga ya. Ini kalian bisa atur ya untuk navigasi, radio, media, ini kalian bisa atur. Mau sambungin Bluetooth juga bisa, jadi kalau mau dengerin lagunya dari handphone bisa banget. Pengaturan volume ada di sebelah kanan, atau kalian mau pakai DVD, ini tinggal dimasukin aja DVD-nya di bagian tengah sini. Ini untuk pengaturan AC-nya, kalian bisa atur. Untuk AC-nya pun ini masih dingin ya. Electrical juga nggak ada yang bermasalah. Untuk transmisinya ini automatic. Ini untuk pengaturannya ada di bagian tengah sini, kalau mau ke menu juga bisa. Ini ada 2 cup holder di bagian tengah, ada heater seatnya juga nih, dilengkapi sama heater seat. Di bagian tengah ini ada console box. Kalian kalau mau colok USB atau aux ada di bagian tengah sini. Tuh, colokannya. Ini untuk colokannya. Bagian atas ada sun visor. Untuk sun visor dia udah dilengkapin kaca dan lampu juga ya. Ini udah lengkap banget. Tapi kalau misalnya masih kurang terang, nah ini bisa nyalain aja lampu yang ada di bagian tengah. Jadi biar lebih terang. Ada tempat penyimpanan kacamata juga. Terus ini dilengkapin sama sunroof. Untuk sunroof tinggal dibuka aja ya, ini udah elektrik juga. Dan ini untuk electrical sunroofnya juga masih normal semua, nggak ada yang bermasalah. Sekarang kita coba ke bagian belakangnya yuk. Oke, sekarang Angel duduk di bagian penumpang belakangnya ya. Di bagian belakang ini bisa duduk untuk 3 orang, tapi kalau misalnya lagi duduk berdua atau sendiri, ini bisa manfaatin armrest yang ada di bagian tengah. Ini bisa dibuka, ada cup holdernya juga. Terus kalau untuk duduk di tengah ini pas Angel masuk sih, menurut Angel ini luas ya. Jadi untuk posisi normal dari legroomnya juga masih ada 1 jengkal, untuk headroomnya juga masih ada. Dan untuk bagian kursinya ini masih bisa dimundurin ya. Ini masih bisa dimundurin sampai segini, jadi terasa lebih luas dan duduknya juga lebih nyaman. Di bagian door trim ini hampir sama kayak di bagian depan. Pengaturan kacanya pun dia udah auto. Di bagian bawahnya ada cup holder. Ini ada pocket belakang. Cuman kalau di bagian belakang ini dia nggak ada moonroofnya ya. Jadi cuman sunroof aja di bagian depan situ. Tapi dilengkapi juga sama lampu baca yang di tengah sini. Jadi kalau duduk di belakang pun akan tetap terang. Untuk AC dia cuma ada di tengah, tapi untuk pengaturannya tetap sentral dari bagian depannya. Untuk kondisi eksterior maupun interiornya ini kondisinya masih bagus banget. Oke, jadi gimana nih guys? Kan kalian udah lihat ya untuk review dari Lexus RX 270 tahun 2014. Buat kalian penasaran sama pajaknya, pajak ini sekitar 9 jutaan. Dan untuk harga OTR-nya sekitar 480. Tapi untuk harga pastinya bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net. Ataupun bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 013 8787 6800. Nanti Angel taruh di deskripsi untuk alamat kita juga yang di showroom Mangga 2 Square dan di Cibubur. Buat kalian yang pengen kepo Instagram Angel, boleh banget langsung follow di @angel_autofam. Tapi jangan lupa ya buat like, comment, share, subscribe channel ini dulu. Bye!